warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi S1 Farmasi, semester 2, kelas B, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan dosen pengampu Ibu Laras Puspita Thoyeb, SPD M Biomed. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan 6 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian metabolisme karbohidrat. Yang kedua, tahap pencernaan karbohidrat. Yang ketiga, proses metabolisme karbohidrat. Yang keempat, proses glikolisis. Yang kelima, transportasi dan metabolisme monosakarida. Dan yang keenam, jalur metabolik utama glukosa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnawati Tahir dengan NPM 2120241046. Saya Priscilia Agustina Bataha dengan NPM 2120241033. Narni Madi dengan NPM 2120241045. Nama saya Mutia Hanin Mutmainah dengan NPM 2120241030. Saya Selvia Anggriani dengan NPM 2120241056. Saya Hildi Fazilia Giola dengan NPM 2120241038. Apa itu metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses biokimia yang mengubah karbohidrat menjadi energi. Dalam tubuh, karbohidrat dari makanan dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel. Metabolisme karbohidrat terbagi menjadi 2 proses utama, yaitu katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Tujuannya itu untuk menghasilkan energi atau ATP. Contohnya itu pemecahan glukosa menjadi energi melalui proses glikolisis dan respirasi. Yang kedua ada anabolisme, merupakan reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Tujuannya untuk menggunakan energi membentuk komponen sel seperti protein dan DNA. Contohnya sintesis protein dari asam amino. Tahap pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat adalah proses penguraian karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau gula sederhana agar bisa diserap tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Yang pertama, di mulut. Enzim amilase atau ptialin dalam air liur mulai memecah amilum atau pati menjadi maltosa atau gula disakarida. Proses berlangsung selama makanan dikunyah. Yang kedua, di lambung, aktivitas pencernaan karbohidrat berhenti sementara karena enzim amilase tidak aktif. Yang ketiga, di usus halus, pankreas mengeluarkan enzim amilase pankreas untuk melanjutkan pemecahan pati menjadi disakarida seperti maltosa. Yang keempat, ada penyerapan monosakarida terutama glukosa diserap oleh villi usus halus ke dalam pembuluh darah. Glukosa kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah dan digunakan sel untuk menghasilkan energi. Penyimpanan energi dan regulasi metabolisme. Glikolisis, kelebihan glukosa disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Proses ini dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Saat tubuh membutuhkan energi tambahan, glikogen dipecah kembali menjadi glukosa. Regulasi oleh hormon. Yang pertama, insulin, diproduksi saat kadar glukosa tinggi, merangsang penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Yang kedua, ada glukagon, diproduksi saat kadar glukosa rendah, merangsang glikogenolisis dan gluconeogenesis. Proses metabolisme karbohidrat. Metabolisme terdiri dari 2 jalur utama, yakni katabolisme sama anabolisme.
Katabolisme yakni secara singkatnya proses pemecahan molekul kompleks ke molekul sederhana ditambah dengan energi. Sedangkan anabolisme yakni proses penyusun molekul sederhana ke molekul kompleks memerlukan energi. Tahapan metabolisme terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama yakni polimer, yang dimana polimer ke monomer katabolisme memecah protein ke asam amino, lalu ke asam nukleat, lalu ke nukleotida polisakarida atau karbohidrat kompleks, di mana gula sederhana lipid ke asam lemak lalu ditambah dengan gliserol. Tujuannya yakni menyederhanakan molekul besar agar bisa masuk ke jalur energi. Tahap metabolisme yang kedua yakni monomer, di mana monomer ke molekul perantara. Monomer tadi diubah menjadi senyawa antara metabolik seperti pirupat ke asetil-CoA intermediate lalu ke siklus asam sitrat. Fungsi ini adalah titik pusat metabolik yang bisa diarahkan ke produksi energi atau ATP dan ke siklus ulang molekul baru. Tahap metabolisme yang ketiga yakni molekul perantara, di mana molekul perantara ke molekul sederhana, tahap akhir dari katabolisme, di mana tirupat ke asetil-CoA dan lain-lain diubah menjadi CO2, H2O, dan NH3. Energi dilepaskan dalam bentuk ATP, NADH, FADH2 yang akan masuk ke rantai transport elektron. Arah energi yang dimana katabolisme sama anabolisme. Katabolisme menghasilkan energi besar atau net output. Energi ini dipakai untuk aktivitas sel atau anabolisme. Sedangkan anabolisme yakni membutuhkan energi masuk atau net input. Energi dipakai untuk membangun molekul kompleks dari molekul kecil. Proses glikolisis. Glikolisis adalah proses degradasi glukosa atau 6C yang terjadi dalam sitoplasma sel menjadi 2 molekul pirufat atau 3C yang terjadi dalam berbagai jenis sel organisme. Produksi bersih 2 ATP dan 2 NADH pada keadaan aerob. Pirufat dikarboksilasi menjadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Hasil ATP CO2 tambah H2O. Pada keadaan anaerob, asam pirufat yang terbentuk tidak memasuki mitokondria tetapi direduksi oleh NADH menjadi laktat atau enzim laktat dehidrogenase. Berikut fase glikolisis. Glikolisis terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase preparasi atau preparatory fase. Fosforilasi glukosa dan konversinya menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Yang kedua fase pembayaran atau payoff fase. Konversi gliseraldehida 3 menjadi pirufat disertai pembentukan ATP dan NADH. Berikut reaksi glikolisis yaitu glukosa ditambah 2 NAD+, ditambah 2 ADP, ditambah 2 PI. Kemudian 2 pirufat ditambah 2 NADH, ditambah 2 H+, ditambah 2 ATP, ditambah 2 H2O. Transportasi dan metabolisme monosakarida. Setelah diserap di usus halus, monosakarida atau terutama glukosa, fruktosa, dan galaktosa dibawa ke hati melalui vena porta hepatica. Glukosa merupakan bentuk utama monosakarida yang digunakan tubuh untuk energi. Sedangkan di hati, glukosa disimpan sebagai glikogen. Proses glikolisis dilepaskan ke dalam darah jika kadar glukosa darah rendah. Glukosa dalam tubuh. Fungsi utama glukosa darah adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Ada beberapa jalur metabolisme karbohidrat utama, yaitu yang pertama ada glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi pirufat untuk menghasilkan energi. Yang kedua ada glikogenesis, yaitu penyimpanan glukosa dalam bentuk glukogen. Yang ketiga ada HMP-SAN atau jalur pentosa fosfat, yaitu produksi NADPH dan ribosa untuk sintesis asam nukleat. Yang keempat ada oksidasi pirufat, yaitu mengubah pirufat menjadi asetil-CoA
sebagai bahan untuk siklus asam sitrat. Yang kelima, ada siklus asam sitrat, yaitu proses utama produksi energi atau ATP dalam mitokondria. Yang keenam, ada konversi menjadi lemak atau keton. Jika kelebihan kalori atau glukosa, sisanya dapat disimpan sebagai lemak atau dikonversi menjadi badan keton. Jalur metabolik utama glukosa yang dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama glikolisis di sitoplasma, kemudian glukosa C6 dipecah menjadi 2 molekul piruvat C3 menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Tidak membutuhkan oksigen dan anaerob, tapi hasilnya lebih maksimal jika dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam kondisi aerobik. Kemudian yang kedua ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di mitokondria, piruvat diubah menjadi asetil CoA. Kemudian asetil CoA masuk ke dalam siklus dan menghasilkan NADH, FADH2 dan sedikit ATP. Kemudian yang ketiga ada fosforilasi oksidatif di mitokondria. NADH dan FADH2 mentransfer elektron ke rantai transportasi elektron, menghasilkan jumlah ATP yang paling banyak melalui proses fosforilasi oksidatif. Berikut kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Metabolisme karbohidrat merupakan proses penting dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Karbohidrat dikonsumsi dipecah menjadi monosakarida, terutama glukosa yang kemudian diserap dan dibawa ke hati melalui vena porta hepatica. Di hati, glukosa bisa disimpan sebagai glikogen atau diedarkan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan.